Halo guys, apa kabar? Semoga baik ya. Di sini bersama gua Adit mau melanjutkan alur cerita film Quarantine. Ini lanjutan video yang part 1 ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan klik tulisan di pojok kanan atas atau klik aja channel Magar Otak. Sebelum videonya mulai, silahkan cari dulu pos yang enak dan makanannya. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke filmnya. Cekidot. Hewan harus tergigit dan tewas di tempat. Si dokter yang menahan pintu pun langsung diajak berantem oleh Jack. Billy pun mengancam dokter tersebut untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Dokter itu berkata bahwa ia mendapat telepon dari dokter hewan di luar yang mengenani anjing sakit. Dan tiba-tiba anjing tersebut menyerang hewan lain. Dalam waktu 1 jam, semua hewan yang terluka menunjukkan agresivitas yang sama. Dan dokter itu pun berkata kalau yang dilihat anjing itulah yang membawa mereka sampai di apartemen ini. Angela pun bertanya apakah anjingnya adalah Max, dan dokter itu pun menjawab ya. Seketika semua mata menunjuk ke Brianna dan ibunya. Namun ibunya tetap mengelak dan berkata bahwa si Max hanya sakit bronkitis. Tidak lama kemudian, Brianna langsung menggigit leher ibunya sendiri lalu menjadi agresif dan Brianna lari ke atas. Ibunya pun langsung diborgol di tangga dan dokter itu pun langsung menyerahkan sebuah suntikan dan menyuruh Jack untuk menyuntik gadis tersebut. Bila tertangkap, Billy dan Jack, Angela dan Scott langsung bergas naik ke atas. Mereka pun kembali masuk ke kamarnya nenek Stimoza. Brianna pun terlihat berdiri secara creepy dan tiba-tiba dia langsung menggigit leher Billy. Dan Billy menyuruh Jack, Angela, Scott lari dan pergi. Saat mereka ingin pergi, tiba-tiba ada satu orang terinfeksi untuk mencoba untuk menyerang mereka dan Jack pun langsung memukul orang tersebut menggunakan palu. Mereka pun lari ke bawah, namun orang-orang yang di bawah malah lari ke atas. Karena orang-orang terinfeksi di ruangan produksi kain masih keluar. Si dokter malah kabur ke atas dan meninggalkan mereka. Jack, Angela, dan Scott pun langsung lari ke atas karena pintu ruangan tersebut sudah tidak bisa ditutup lagi. Ibunya Brianna di Borgol pun harus ditinggal karena sudah terlanjur digigit Brianna juga kan. Tidak lama kemudian ibunya Brianna pun digigit lagi oleh si dokter hewan. Keadaan pun semakin kacau, tidak ada lagi yang bisa mengontrol lagi apartemen ini. Kemudian mereka pun bertemu dengan si kakek pelapor dan istrinya bersama dua penghuni lainnya di satu ruangan pojok. Mereka yang mengunci diri dalam ruangan tersebut pun bingung harus bagaimana lagi. Gak bisa keluar apartemen. Di dalam apartemen juga banyak zombinya. Jack pun bertanya ke masing-masing mereka apakah mereka tergigit, dan mereka semua menjawab tidak. Namun si cewek yang duduk ini mencurigai dan tampaknya membohong. Tidak lama kemudian ada si dokter yang kabur yang mengaku sudah tergigit. Jack pun langsung menghajarnya dan meninggalkannya. Angela pun menunjukkan arah cewek yang duduk dan berkata bahwa cewek itu sudah berdarah. Keadaan pun semakin panik. Jack yang ingin membunuh cewek tersebut garang oleh ayahnya. Dan si ayah pun langsung membuka jendela dan mencoba keluar dari apartemen tersebut. Tapi hasilnya ia malah tertembak. Si kakek pelapor ini menceritakan bahwa ada pipa pembuangan di bawah tanah yang terhubung ke selokan. Namun berkata kuncinya ada di kamar si kakek tersebut. Tidak lama kemudian, si kakek malah diserang lari pintu kaca ke belakang dan digigit oleh si dokter. Jake, Angela, dan Scott pun mengajak istri si kakek untuk lari. Tapi ia malah tidak mau. Dan akhirnya ia digigit oleh si cewek yang sudah berdarah tadi. Akhirnya hanya ada Jake, Angela, dan Scott aja yang masih hidup. Mereka pun mencoba ke kamar si kakek, tapi Jake lupa ia menaruh daftar penghuninya ada di mana. Aku langsung mencoba mengingat kamar si kakek ada di lantai berapa dan di unit berapa. Akhirnya Angela mengajak mereka untuk ke kotak surat ada di lantai dasar, agar mereka bisa mengetahui berapa nomor kamar si kakek tersebut. Dan saat mereka ke bawah, mereka harus menghadapi zombie yang menyerang mereka. Mereka pun sudah tahu panik saat mencari dan akhirnya ditemukan kamar si kakek yang bernama Yuri Alvanov. Ada di lantai 3. Dan tiba-tiba ibunya Brianna pun sudah menjadi zombie. Tapi untungnya tangannya sudah diborgol dan mereka pun bergegas naik lift dengan menggunakan listrik darurat. Ini benar-benar sih, gua pas nonton ini udah berasa ada di situ juga. Lift pun berhenti di lantai 2 dan mereka harus menghadapi zombie lagi. Akhirnya mereka menggunakan tangga ke atas, pintunya masih banyak zombie saat berada di kamar si kakek mereka. Mereka langsung mencari-cari kuncinya dengan keadaan yang sangat gelap. Tapi untungnya si Angela menemukan banyak kunci dan langsung membawa kunci tersebut.
Jack, Angela, dan Scott pun mencoba mengatur strategi sebelum keluar kamar. Dan Jack pun berkata bahwa mereka harus bergerak cepat karena mereka harus menuju 3 lantai dan menuju ke ruang bawah tanah. Saat mereka keluar, si Jack malah terkena gigit dan harus tewas di tempat. Kali ini tinggal Angela dan kameramennya aja yang masih hidup. Mereka pun bingung dan gak kemungkinan untuk pergi ke bawah karena masih harus melewati 3 lantai lagi. Akhirnya, mereka berdua lari ke loteng paling atas dengan banyak sekali zombie yang mengejar. Angela pun mencoba semua kunci tersebut. Lampu kamera Scott sudah mulai kedap-kedip, yang membuat Angela kesulitan untuk membuka pintu tersebut. Billy yang sudah terinfeksi pun mengejar mereka. Untuk untungnya mereka berhasil masuk ke dalam ruangan di loteng tersebut. Saat ini mereka berdua berada di loteng paling atas. Mereka pun gak tahu ini ruangan apa. Mereka pun berkeliling dan terlihat banyak sekali kandang-kandang hewan, seperti tikus dan hewan lainnya. Di sini gue sadar sih, ruangan ini juga gak beres. Mereka pun membaca sebuah potongan koran yang ditempel dengan tulisan organisasi rahasia, bicara tentang virus akhir zaman dan laboratorium data terjadi bobo. Angela yang sudah trauma dan gugup pun terlihat tidak tenang saat mereka tak melihat menemukan sebuah recorder tua. Angela yang penasaran pun langsung menyalakan recorder tersebut. Dan di sini terdengar suara yang sangat aneh dengan bahasa yang aneh juga. Dan terdengar seperti bukan suara manusia normal. Sialnya lampu Scott pun tidak bisa hidup lagi. Pada akhirnya ia langsung menyalakan Vixen di kamera. Angela yang tidak bisa melihat apapun mencoba berdampingan dengan Scott, tapi tiba-tiba Scott melihat ada sesuatu yang berlari dari salah satu ruangan di loteng tersebut. Mereka berdua pun diam dan ketakutan. Sosok itu pun mencoba mencari mereka, namun tidak dapat melihat mereka dalam keadaan gelap. Sumpah sih ini ngeri banget. Sosoknya pun bukan kayak manusia lagi. Udah setengah jadi-jadian sambil bawa palu. Scott yang penasaran pun langsung mengarahkan kameranya ke sosok tersebut. Namun Scott langsung diserang dan kameranya terjatuh. Kali ini hanya tersisa seorang Angela sendiri. Ya kalau gua jadi dia sih pasrah aja sudah. Angela yang bingung tidak bisa melihat apa-apa pun mencoba mengambil kamera dan melihat menggunakan link Vixen dari kamera. Dan ia pun melihat tubuh Scott sedang dimakan oleh sosok aneh tersebut. Sosok itu pun langsung sadar dan langsung menyerang Angela. Kameranya pun terjatuh lagi dan Angela berusaha mengambil kamera itu, namun tiba-tiba kaki Angela ditarik dari belakang dan film pun berakhir. Keren sih filmnya, apalagi diambil dengan kamera si Scott. Seolah-olah gua merasakan juga apa yang terjadi pas nonton film ini. Jujur aja, pasti kalian bingung ya siapa sosok ade tersebut dan kenapa dia tiba-tiba muncul. Gua pun awalnya bingung dan gua pun mengira bahwa si Angela dan Scott bakal selamat karena mereka berada di loteng itu dan ruangan itu posisinya terkunci. Tapi gua sadar satu hal, saat Billy melakukan absensi di ruangan produksi kain bersama para penghuni, si Billy bertanya siapa yang menempati ruangan loteng, dan si kakek pelapor pun menjawab bahwa loteng tersebut disewa oleh seorang pria yang berasal dari Boston. Dan sudah berbulan-bulan ini kakek tidak melihat pria tersebut. Dari sinilah gua bisa menyimpulkan bahwa sosok aneh tersebut adalah pria dari Boston itu. Pria dari Boston itu melakukan eksperimen dengan membuat virus sebagai senjata rahasia dan dilakukan di ruangan loteng tersebut. Kalau kita kembali di scene pertengahan film yang dimana Scott melihat seekor tikus yang berlari ke arahnya, lalu diinjak, dan kejadian itu terjadi di kamar nenek yang menonton siaran semut. Bisa dibilang tikus itu juga merupakan tikus yang sama yang berada di dalam kandang ruangan si Boston. Dengan kata lain, salah satu tikus dari ruangan tersebut berhasil lolos virus ke anjingnya si Brianna yang bernama Max dan mengeluarkan virusnya ke Brianna. Dari situ jugalah virus rabies ini mulai menular ke nenek si Moza. Karena di scene awal tadi kita juga melihat seekor anjing yang berlari keluar dari kamar nenek Stimoza. Dan sudah dipastikan anjingnya nenek Stimoza juga sakit seperti Max. Dan pasti kalian juga bertanya, kenapa para polisi tidak membiarkan mereka keluar? Jawabannya adalah dikarenakan pada saat itu penyakit rabies pada manusia adalah penyakit yang langka dan tidak ada obatnya. Sehingga pemerintah Los Angeles pun berpikir, daripada mereka keluar dan menambah masalah dengan menularkan virusnya ke masyarakat, mendingan langsung aja dikarantina di apartemen tersebut. Yang gua bingung cuma satu sih,
posisi ayahnya si Brianna yang membawa Max itu ada di mana. Soalnya benar-benar gak kelihatan dari awal film. Kalaupun ayahnya masih di luar, sama aja bohong ya. Pasti sudah tertular juga oleh si Max. Dan ayahnya pergi ke dokter hewan, dengan kata lain menyebarkan virus ke semua orang. Dan sampai sini saja videonya. Gua Adit cabut. Thank you guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.